Apa kata malaikat Jibril waktu Fir'aun bertobat itu, ya Rasulullah? Aku tendang mulutnya, aku sempal mulutnya pakai tanah. Kenapa kau lakukan itu Jibril? Karena Allah Maha Pengampun. Jadi malaikat Jibril aja emosi nengok Fir'aun. Karena Allah Maha Pengampun, nanti diampuninya lah Fir'aun ini nanti. Raja Namrud bu, yang membakar Nabi Ibrahim, paling ditakuti orang, matinya hina bu, gara-gara nyamuk masuk ke telinganya, nggak mau keluar. Gatalnya minta ampun, gatal di dalam bu, kalau gatal di luar bisa digaruk pak. Gatal di dalam tuh bu, jadi untuk menggaruknya itu disuruhnya lah pengawal-pengawalnya meninju kepalanya tiap hari. Pokok puas pengawalnya ninju kepalanya pak, karena itu yang menghilangkan gatal. Kita semua tahu Bapak Ibu bahwa keluarnya iblis dari surga itu karena kesombongannya. Jadi siapapun yang sombong itu bu, sudah pasti iblis bersamanya. Sehingga kata Rasulullah, orang yang punya sifat sombong walaupun seberat biji zarah, maka dia tidak akan masuk surga. Iblis dulu keluar dari surga, dia mengatakan ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Aku dari api, Adam dari tanah. Dan bahasa iblis ini sampai sekarang pun ada di tengah manusia, walaupun orang itu rajin ibadah. Tak ngapa pula dia lah yang dipilih, banyak bagus lagi. Itu salah satu contoh yang sering terdengar gitu ya Pak ya. Tua pendidikannya lebih tinggi lagi, karena dulu iblis pun begitu juga, aku dari api. Jadi dia nganggap bahan dia itulah yang paling bagus, sementara Adam itu dari tanah. Kemudian kita mengetahui Pak, orang sombong itu seperti orang yang berdiri di atas gunung menengok orang di bawah. Jadi dia nengok orang itu kecil, padahal dia tidak tahu juga orang dari bawah nengok dia juga kecil Pak. Artinya orang sombong ini tidak akan dihargai orang, sekalipun dia berusaha membuat orang menghargai dia. Jadi tambah tersiksa lah dia dengan kesombongannya. Ini yang dikatakan Rasulullah, siapa yang rendah hati Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi sifat rendah hati, sombong itu bertolak belakang satu sama lain. Dan orang-orang sombong dalam sejarah banyak yang hancur. Contohnya Fir'aun. Fir'aun itu saking besarnya kekuasaannya bu, sampai dia mengaku dirinya Tuhan. Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang paling tinggi. Waktu dia menyeberang lautan tuh Pak, sebetulnya dia takut Pak. Cuman karena kesombongannya tuh bu, apa yang diumumkannya kepada masyarakat Mesir waktu itu, lihat bagaimana laut mengagungkan Tuhan kalian, sehingga dia membentuk jalan. Masih juga sombong lagi Pak. Jadi memang orang sombong itu akan selalu melebih-lebihkan sesuatu yang padahal dia sendiri takut sebetulnya. Cuman karena sifat setan itu ada pada diri, ya tetap dia akan keras hati. Akhirnya nyeberang dia, matilah dia tenggelam. Jadi waktu dia sebelum tenggelam itu Pak, sempat Fir'aun ini bertobat Pak. Apa kata malaikat Jibril waktu Fir'aun bertobat itu, ya Rasulullah? Aku tendang mulutnya, aku sempal mulutnya pakai tanah. Kenapa kau lakukan itu Jibril? Karena Allah Maha Pengampun. Jadi malaikat Jibril aja emosi Pak nengok Fir'aun. Karena Allah Maha Pengampun, nanti diampuninya lah Fir'aun ini nanti. Raja Namrud bu, yang membakar Nabi Ibrahim, paling ditakuti orang, matinya hina bu, gara-gara nyamuk masuk ke telinganya, nggak mau keluar. Gatalnya minta ampun, gatal di dalam bu, kalau gatal di luar bisa digaruk Pak. Gatal di dalam tuh bu, jadi untuk menggaruknya itu
disuruhnya lah pengawal-pengawalnya meninju kepalanya tiap hari. Pokok puas pengawalnya ninju kepalanya, Pak. Karena itu yang menghilangkan gatal. Akhirnya mati kena tinju aja dia lagi, Pak. Sebabnya cuman nyamuk. Jadi dihinakan oleh Allah orang-orang yang sombong seperti ini. Kalau kita lihat lagi, Bu, bagaimana sombongnya Abu Lahab kalau di zaman Rasulullah, Pak. Habis surat Al-Lahab itu turun, itu istri Abu Lahab bawa batu cari Rasulullah. Rasulullah sedang duduk sama Abu Bakar. Mana kawan kau tu Abu Bakar? Pandailah dia menghina-hina aku. Kata Abu Bakar Siddiq, apakah dia tidak melihatmu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Allah telah memalingkan pandangannya dari melihat aku. Diselamatkan Allah lah Rasulullah. Abu Lahab tu, Bu, tragis matinya tu, Bu. Kepalanya kena pukul. Sudah itu sejak itu nanahnya mengeluarkan bau yang sangat busuk, Pak. Kalau kita kan misalnya orang diabetes masih tidak sebau itulah rasanya, masih bisa lah keluarga dekat, Pak. Tapi kalau yang Abu Lahab ini dalam riwayat, Bu, luka sepele membusuk, dan saking busuknya itu keluarganya sendiri tidak sanggup, Pak, serumah sama dia. Berapa busuknya itu. Jadi ditinggalkanlah dia oleh istrinya Ummu Jamil sama anaknya, keluar dari rumah. Dan sampai sekarang rumah Abu Lahab itu dipertahankan pemerintah Arab Saudi sebagai bukti nyata sampai hari ini baunya belum hilang. Itu berapa 1500 tahun bau dah hilang. Waktu Abu Lahab meninggal itu, mengeluarkan dia dari rumah itu pun disodok pakai kayu. Kan hina betul tuh, Pak. Sudah disodok pakai kayu, udah masuk di lubang, ditimbun pakai batu dari jauh dengan cara dilempar. Tuh busuknya tuh. Jadi kalau di Mekah itu ada namanya kampung Abu Lahab, itulah tempat tinggal Abu Lahab. Jadi di zaman Rasulullah pun Allah tengokkan nih orang yang sombong, ini jadinya nih. Tapi kalau orang rendah hati itu, Bu, dia akan diangkat oleh Allah. Contohnya orang yang berkuasa rendah hati, Ratu Balqis, Pak. Ratu Balqis itu, Bu, tentaranya kan kuat-kuat tuh, Pak. Waktu nerima surat dari Nabi Sulaiman itu kan diajaknya rapat semua orang di istana dia. Kata pengikut-pengikut Ratu Balqis ini, kami dirancang untuk ikut perintahmu, untuk mengawalmu. Apapun keputusan yang kau ambil, mau berperang pun sama Raja Sulaiman tuh, kami akan maju. Untung Ratu Balqis ini rendah hati, Pak. Terpikir sama dia, sempat terjadi peperangan, negeri kita hancur, perempuan kita ditawan, laki-laki dijadikan budak. Cobalah kita kirim-kirim hadiah dulu. Jadi dicoba mengirim hadiah. Karena memang kata Rasulullah, Bu, tahaddu tahabbu, berhadiah-hadiahlah kamu akan saling mencintai. Memang hadiah ini bisa untuk membuat hati orang baik jadinya, Pak. Ibu sedang bertengkar sama famili ibu, saudara ibu, hari raya dia datang dan tidak senang muka ibu, rupa banyak dia bawa, Pak. Bawa duit, amplop, iya juga, dikasihnya ibu gamis, langsung senyum tuh, Pak. Tidak ada. Itu langsung memaafkan aja tuh, karena itulah dahsyatnya hadiah. Walaupun orang salah arti sekarang membawa hadiah tuh untuk mendapatkan yang lebih banyak, memberi sedikit berharap lebih banyak. Ajak orang makan masuk juga proyeknya dia, proyek lebih besar daripada harga makanan kadang lagi. Jadi orang sekarang nih memberi untuk menerima. Jadi memberi sedikit berharap balasan yang lebih banyak. Ingat saya dulu ada yang masyarakat ngantarkan tikar masjid ke rumahnya, mimbar,
Dia ngasih orang, berharap orang milih dia, Pak. Rupa enggak terpilih, Bu. Ngamuk-ngamuk dia di masjid. Dan nyumbang karpet saya, nyumbang mimbar, diangkat orang, Bu. Ditarik orang seluruh karpet dia tuh ke rumahnya balik, ambil betul lah. Itu kadang ada orang tuh memberi sedikit, berharap lebih banyak. Setelah dikasih hadiah, rupanya Nabi Sulaiman menolak. Tak guna sama aku hadiah-hadiah yang seperti ini. Masih juga rendah hati Ratu Bilqis, Bu. Ya udahlah, biarlah kita menghadap kepada Sulaiman. Nah, di situ Nabi Sulaiman membuktikan bahwa yang dari Allah itu kekuatannya jauh lebih besar. Siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis? Adalah seorang ahli hikmah mengatakan, kau kedip matamu, pindah kursinya ke sini. Akhirnya betul, Pak. Berkedip Nabi Sulaiman pindah. Begitu Ratu Bilqis datang berkunjung, kagum-kagum lah dia nengok dia, pantas lah, tidak mau nerima hadiah aku ini, kekayaannya sebesar ini, istana lantai macam air, itu yang dia angkat roknya itu, takut dia disangka yang itu air, tambah kagum dia. Nah, begitu melihat kekuasaan Allah yang diberikan kepada Nabi Sulaiman, tertunduklah hati Ratu Bilqis untuk beriman kepada Nabi Sulaiman. Untungnya orang rendah hati. Orang rendah hati ini dia mau dikritik orang, dia mau menerima saran orang. Itu orang-orang yang rendah hati, mudah memaafkan kesalahan orang. Itu orang rendah hati itu. Nah, rupanya, Pak, gejala kesombongan yang kata Rasulullah, orang sombong itu suka meremehkan orang lain. Belum tentu orang seperti apa yang dipikirkannya, udah ditembaknya duluan, Pak. Ini macam kejadiannya, Bu, ya. Ada masjid di daerah Puncak Bogor itu. Masjid itu dikelilingi oleh hotel. Adalah orang dari Jakarta, seorang pengusaha. Dia ada acara di Bogor, singgahlah di masjid dekat puncak itu. Sholat zuhur rencananya. Pas dia udah meletakkan sepatu, dia jalan, nampak dia kawan lamanya sedang ngepel halaman masjid tuh, Pak. Sama-sama kuliah semua dia. Langsung aja ditembaknya, bikin malu kamu nih. Kamu padahal cerdas dulu kuliah. Akhirnya kamu jadi tukang pel masjid. Ya enggak apa-apalah, kata kawannya nih, Bu. Hitung-hitung dapat pahala. Pahala itu kita butuh, tapi kehidupan dunia kita harus juga. Tak nyangka aku hidup kau jadi seperti ini. Aduh. Paling kau di sini digaji berapa lah? Langsung dia aja nembak-nembak langsung, Pak. Itu orang sombong tuh, Bu. Suka menebak-nebak orang, padahal belum tentu orang seperti itu. Gaji kau sini 2.500.000, biaya kuliah kau berapa dulu? Berarti tidak sayang kau sama orang tua kau nih. Macam mana kau mau bantu saudara kau? Jadi ginilah, tidak usah kau malu. Ini kartu nama aku, datang kau ke Jakarta. Kau cuci mobil di rumahku, kau antarkan anak aku pergi sekolah, biar aku gaji kau 3 juta lebih. Makan kau sama aku. Oh, alhamdulillah, terima kasih banyak. Aku ingat nih kartu nama kau. Nanti aku akan ke Jakarta. Beruduk, sholat zuhur. Habis sholat zuhur, ceritalah orang pengusaha Jakarta ini ke imam masjid tuh. Bapak yang ngepel masjid dari itu kawan kuliah saya tuh. Padahal dia dulu pinter tuh waktu di kampus. Nggak nyangka juga jadi macam itu hidupnya sekarang. Jadi tadi saya udah kasih kartu nama saya ajak dia ke Jakarta, kerja sama saya, nyuci mobil, ngantar anak saya sekolah, saya kasih gaji bersih 3 juta di luar wakatnya. Apa kata imam nih, itulah Pak, kami segan betul sama Bapak tuh. Padahal yang bangun masjid ini dia nih, Pak. Hotel yang ada di sini itu tuh punya dia semua tuh. Lari langsung, rupa orang kaya, Pak. Jadi hati-hati meremehkan orang. Kadang tidak sadar tuh, Bu. Tengok siapa yang duduk sebelah kita, sopan aja lah kita kepada semua orang. Kadang kita tidak tahu, Pak.
Kita ini kan betul-betul pas sudah tahu siapa orang tuh baru kita sopan. Nah itu tuh yang sebenarnya harus dirubah, Pak. Siapapun yang duduk dekat kita, pokok hargai dia. Kita tidak pernah tahu, kadang gaya orang biasa-biasa aja, Pak. Rupanya luar biasa rupanya orangnya. Itu banyak, Bu. Yang seperti kejadian-kejadian seperti ini banyak. Ada lagi dulu waktu, kalau Bapak Ibu ingat, saya menyampaikan pernah di Madinah itu lama hujan tidak turun, Pak. Ulama Madinah itu sudah berkali-kali sholat minta hujan, tidak ada dikabulkan oleh Allah. Sampai ulama-ulama itu duduk di Masjid Nabawi, Bu, sambil merenung apalah jalannya supaya Allah mengabulkan doa. Masjid gelap, tidak lama sudah itu masuk tukang jahit sepatu di Madinah, Pak. Tukang sol sepatu, penjahit-jahit sepatu. Beruduk dia, masuk dia ke masjid, sholat sunat dia 2 rakaat. Setelah sholat sunat berdoalah dia, dan doanya itu cukup terdengar. Ya Allah, sudah lama hujan tidak Engkau turunkan. Turunkanlah hujan kepada kami ya Allah. Sudah sangat kering di Madinah ini. Sempat ulama-ulama itu cerita dia sama dia, awak yang berdoa ada berkali-kali tidak dikabulkan Allah. Ini tukang sepatu, tukang jahit sepatu. Sudah ngomong itu, Bu, begitu turun tangan tukang sol sepatu ini bersamaan dengan turunnya hujan yang deras dari langit. Oh, istighfar ulama itu dibuatnya, Bu. Diintai orang dia sampai habis sholat subuh, diikuti oleh para ulama ini. Semenjak ulama mengetahui dia itu, Pak, pindah dia dari Madinah, tidak mau lagi dia di sana. Jadi itu, Bu, ya, orang-orang yang mulia di sisi Allah itu karena ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu orang yang paling bertakwa. Jadi belum tentu yang ustadz-ustadz itu lebih bertakwa dari Bapak Ibu. Kami penceramah ini lebih bertakwa dari Bapak Ibu. Belum tentu, Pak. Bisa jadi Bapak Ibu lebih mulia di sisi Allah daripada kami. Cuma kadang ada juga ustadz yang kegadang-gadangan, saya lihat, Pak. Saya ingat dulu, Bu, ada ibu-ibu bertanya sama ustadz tuh, Pak. Apa jawaban ustadz tuh? Kemana aja telinga ibu dari tadi? Masa tidak dengar saya nerangkan? Mak, terkejut saya, Pak. Rupanya kami ini pun banyak aneh-aneh kelakuan, Bu. Mentang-mentang dihormati orang, dihargai orang, seolah yang namanya kita muda, walau bagaimanapun jamaah kita orang tua kita. Nah, tidak bisa lah, Pak. Oh, dia pula yang lebih dimuliakan lagi. Gitu juga kalau misalnya ada acara makan-makan, Bu, kan kami ini selalu diutamakan. Makan dulu, Ustaz. Sementara orang tua banyak. Orang tua tidak tegak nunggu kita. Itu tidak beradab Ustaznya itu, Bu. Cuman saya pernah kena tuh, gara-gara saya suruh orang duluan habis lauk, Pak. Itu ada memang. Itulah resiko. Apa suruh orang rupanya tidak imbang jumlah sambal sama jumlah orang, Bu. Wah, ente menungnya dia. Makanlah kue bolu tuh, Pak, ini. Kue bolu aja dimakan, Ustaz. Tidak apa-apa, Bu, saya udah kenyang. Padahal lapar, Pak. Nah jadi, Bu, ya, itu yang harus kita jaga. Dan itu termasuk juga peringatan bagi diri saya pribadi. Kadang kami ini seolah-olah sudah mengamalkan apa yang kami sampaikan, padahal masih banyak yang belum. Saya ditegur Allah dulu, Bu, waktu ceramah di Perawang tentang kesabaran, hikmah sabar. Tapi saya terasa waktu itu, Pak, bahwa saya itu menyampaikan seolah-olah saya itu orang yang sabar. Pulang dari ceramah yang bawa mobil tuh masuk ban kanan dalam lubang, Pak. Pecah ban tuh. Kemana mata Bapak? Tidak nampak Bapak lubang sebesar itu. Ingat kaji tadi Ustaz, apapun yang terjadi itulah yang terbaik dari Allah. Pasti ada hikmah. Terdiam saya langsung.
Awak baru nyampaikan itu, kita kena langsung Pak. Udah beres ya Bu ya, sampai di Palas ban serep tulah yang pecah lagi Pak. Marah Allah, langsung diingatkan oleh Allah. Tentu dibawa ban serep tuh bareng pelek-peleknya sekali Pak. Ini jam 1 malam habis di amplop Pak. Beli ban, beli pelek, temenung lah. Bah, jadi hati-hati itu, bersyukur juga saya Bu, untung cepat dibalas Pak. Kalau sempat lambat dibalas Bu, jadi di akhirat lah balasnya mungkin tidak sanggup Pak. Jadi ketika kita dapat musibah itu kadang-kadang bersyukur kita kepada Allah tuh Bu. Dibalas langsung dosa kita tuh. Karena kita ini banyak yang tidak sadar bahwa kelakuan kita tuh sudah masuk ke tingkat sombong, tapi kita tidak merasa Pak. Misalnya nih Bu, kalau ndak karena saya tuh, itu tuh banyak orang ndak sadar tuh Pak. Saya bukan membangga-banggakan diri Ustadz. Kalau ndak karena saya, itu ndak sadar tuh Bu, ngomong itu tuh. Misalnya ibu sering cerita, kalau ndak saya yang menggerakkan ibu-ibu ini ndak bisa, memang ndak bisa. Itu sebetulnya maksudnya itu ndak sombong Pak, cuman itu tuh ada unsur kesombongan di sana. Nah itu yang kita takutkan tuh Bu. Nah ada lagi nih Pak kejadian orang sombong yang meremehkan orang. Jadi ada satu sekolah favorit menerima guru dan seleksinya memang sangat ketat Pak. Guru yang diterima situ memang yang oke-oke lah, yang bagus-bagus lah. Dengan perjuangan yang keras loloslah satu orang calon guru. Dan dia sangat bangga dengan pencapaian dia itu. Menjelang mendengar pengarahan di ruang guru, dia makan di kantin dulu. Nah siapapun yang duduk di sampingnya dia ceritakan Pak, bukan mudah masuk sini ini, ngeri, seleksi ketat. Sampai akhirnya saya terpilih. Tidak lama sudah itu datang orang duduk Bu, banyak bawa buku duduk di samping dia. Mau melamar juga ya Mas ya, katanya ke orang yang baru duduk. Enggak Mas, saya udah punya kerja. Sales ya, banyak bawa buku. Langsung main gitu-gitu aja. Pasti sales kan, banyak jual-jual buku. Ketawa aja orang nih Bu. Saya makanya dulu waktu kuliah saya rajin belajar Mas, dan saya juga ikut tes bahasa Inggris. Sehingga saya mudah akhirnya dapat kerja di sini. Seleksi ketat, walaupun ketat itu mudah bagi saya. Seharusnya Mas lamar di sini aja, lumayan besar loh gajinya. Pokoknya cuma nyombong lah dia Bu. Saya masuk dulu ya Mas ya, mendengar pengarahan dulu, kata yang sombong ini. Nah sudah berkumpul, disampaikan kode etik para guru. Yang selanjutnya kita dengarkan arahan dari kepala sekolah. Rupanya yang kepala sekolah itu yang disebutnya sales buku dari itu ya Pak, yang duduk di kantin tuh. Tertunduk aja sepanjang ngasih pengarahan. Nah itulah bahayanya Pak, itu sombong tuh mengingkari kebenaran, menganggap rendah orang lain. Itu yang fatal tuh Bu ya. Karena dia merasa dirinya lebih hebat daripada orang. Kalau yang di kita di agama ini Bu, itulah kadang Bu, merasa bacaan kita lebih hebat dari bacaan orang, sehingga kalau tadarus tuh suara kita aja yang terdengar Pak. Dia guru ndak tapi paling aktif menyalahkan orang gitu. Kadang sampai nak mau ibu-ibu ini ngaji lagi di masjid, muak asalnya, biarlah dia ngaji dulu. Kadang awak baru tuh ucap ayat tuh langsungnya salah, mengulang-ulang tuh kan muak orang lama-lama bukan. Biarkan dulu, nanti sudah pas kita ngaji baru kita betulkan. Atau guru, ada guru di situ, guru itulah yang bertugas untuk membetul dan menyalahkan. Nah, ini kadang semuanya tukang salah kan Pak. Sama macam orang gotong royong di masjid, banyaklah mandor lagi Pak daripada apa? Banyak mandor lagi yang ngatur-ngatur. Sampai lu ingat saya Bu ya,
Orang sering betul ribut panitia kurban yang inilah gini kan gini kan. Untuk menghindari itu beberapa masjid di Pekanbaru adalah kerjasama sama rumah potong TB, kita terima bersih. Kok enggak banyak bu potongan daging macam-macam mana bentuknya. Kadang berat tulang isinya pak, tergigit tulangnya baru. Tapi kalau orang rumah potong tuh ada beberapa masjid nih bu di Pekanbaru. Pokoknya dia kerjasama, satu sapi upahnya 700.000 kalau tidak salah saya. Mereka satu sapi itu dia tanggung jawab. Bersih. Ini yang megang ekor, yang megang tanduk sampai ketakut-takutan sapi itu dibuatnya pak. Habis nengokkan bagaknya orang semua bu. Ada yang ngimpit, ada yang tersiksa binatang itu karena bukan orang ahli yang mengerjakannya. Cuman bahasa di masyarakat kita ini bu, tidak terasa lah kebersamaan, tidak kompak kita nanti. Sudah itu payah dia. Jadi kadang bu, banyak orang yang kita anggap sombong, ternyata dia bukan sombong pula, justru untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Orang sekarang kalau ada acara nikahan bu, bentuknya sombong dia, sewa gedung, catering. Rupanya enggak, justru dibuat di rumah jauh lebih besar biayanya pak. Masak di rumah bu, yang masak rendang 5, tiap sebentar dibungkusnya juga rendang tuh dipanggilnya, ke anaknya bu. Ini habis rendang tuh, belum acara lagi rendang 20 kilo, tinggal 8 kilo lagi pak. Jadi kalau pas rapat tuh dia tidak terasa kebersamaan kita kak. Pokoknya biar kami nolong kakak lah pokoknya. Gara-gara adik nolong kakak itu lebih besar biayanya lagi pak. Rumah barang banyak hilang. Makanya orang kadang buat di gedung tuh. Gitu juga saya tidak mengatakan bahwa masjid-masjid di Rumbai itu kan dia kerjasama sama rumah potong sekarang tuh pak. Gitu. Bentuknya sombong, kalau menurut saya enggak, justru itu lebih terjaga. Kalau enggak itu banyak mandornya bu, pisau atau macam-macam mana, kadang berjejak-jejak 3 leher sapi itu dibuatnya pak, ngasahnya atau macam mana gitu. Saya ngomong kayak gini pak, pandai ngomong juga nih pak, saya tidak pernah jadi panitia kurban bu, karena saya tahu itu bukan keahlian saya emang tidak tahu, tidak bisa kita nih jadi panitia maju tak gentar tuh pak, kan nggak bisa. Sama dengan imam maju tak gentar kan ada juga pak, orang tukang azan maju tak gentar. Sampai kalau dia azan tuh bu, sampai orang bilang macam serinai suaranya, nggak ada irama pak, tinggi menjulang aja bu kan, macam serinai ya dia. Azan tak di masjid, aturan mau orang jamaah jadi tidak jamaah orang ini ya pak, dengar suara dia. Karena dia maju tak gentar. Itu lain tak kesombongan itu, keras hati bu. Ada lagi imam maju tak gentar itu tidak boleh diganti. Pernah diancamnya jamaah bu, kalian ganti aku jadi imam pecah pembuluh otak aku, ini tanggung jawab kalian. Kan ada masyarakat gantikan dia pak. Pas imam paripurna lah baru mundur jadi. Jadi ternyata kesombongan ini menyusup ke segala lini. Mau orang tahu agama ataupun orang tidak tahu agama. Makanya kita itu jangan pernah meremehkan siapapun orangnya. Kalaupun kita tahu orangnya rendahan, tidak boleh pula pantas kita menyombongkan diri untuk merendahkan. Ingat saya dulu bu, sopir-sopir truk sampah ini, ada dia di luar dia kerja sebagai sopir, bajunya memang bagus-bagus pak, mahal-mahal bajunya. Jadi kalau pas ngambil gaji ke kecamatan itu, kadang kan duduk di kedai kopi, nengok gaya dia tuh bu, pertama Ustadz lurah-lurah itu udah segan nengok saya berpakaian. Langsung camat bilang, ini sopir sampah kita, ini langsung turun harga dirinya pak. Itu kadang-kadang yang susahnya tuh gitu. Kalaupun kita tahu orang itu orang rendahan, tidak pula pantas kita untuk, dia sudah berusaha menjaga dengan penampilannya pak. Rupanya tetap juga direndahkan orang.
Ingat saya dulu Ustaz Somad cerita, dia ceramah kan dia tidak bentuk ustaz kata orang Pak, tidak datang ustaz tuh siapa pengganti ini kata dia, beliau duduk dalam tuh Bu. Pokoknya ditanya dulu, karena ada orang yang asing, nah di antara jamaah itu ada orang, bertanya lah kita. Cuman kadang itulah jamaah ini tahunya kan yang ustaz tuh pakai jubah, pakai jas, asal itu pakai syal. Saya lah Bu, asal pakai syal ketahuan anak saya Bu, di jemaah saya Pak, karena tidak pernah gitu, tidak pernah usah pakai itu Pak, tidak pernah rasa nampak seperti itu. Jadi kadang orang karena tidak tahu kan Bapak Ibu ya, misalnya di antara Bapak Ibu nih, ada ahli tahajud, ada ahli sedekah, ada yang ahli baca Quran, jadi tidak bisa jamaah ini diremehkan Bapak Ibu. Karena amalan mereka itu kadang jauh lebih tinggi daripada orang yang menyampaikan. Nah ini kata Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi ayyakunu khairan minhum wala nisa khairum minhum. Boleh jadi orang yang ditertawakan itu lebih baik daripada mereka. Nah, itu udah dikasih tahu Allah tuh Bu. Awak cemeh orang, rupanya orang lebih baik daripada kita di sisi Allah. Ini contoh ya Bu ya. Ada dalam riwayat disebutkan saudaranya ini gemar bermaksiat, abang adiknya taat. Sampai terucap dari mulut adiknya, kalau macam ini kau masuk neraka, kau marah Allah akhirnya kepada orang yang seolah-olah dia punya kunci surga, sudah yakin dia masuk surga. Jadi awak tertawakan orang, rupanya di sisi Allah dia lebih mulia lagi Bu. Makanya Islam ini dijaganya betul akhlak kita itu Bu. Jangan sampai kita menertawakan orang. Dan ini banyak kita lakukan Pak, mencemeh orang nih Bu. Kadang memang orang-orang pencemeh ini takut duduk sama dia Pak, dia tahu banyak dosa kita dibuatnya, dia ada aja bahannya, asal ada orang lewat dia tengok lah, makeup macam penyanyi dangdut, muka putih leher hitam, ada aja pokoknya Bu. Tahu ada aja dia Pak, nampak kekurangan orang tuh. Sebanyak tuh kelebihan di tubuh orang tuh pasti yang buruk aja yang disebutnya. Itu ngerinya Bu. Dan orang-orang sholat banyak macam ini nih Bu. Yang ada-ada orang dicemeh ya. Kan orang Indonesia ini dulunya sebelum ada keluarlah telekung yang warna-warna macam Ibu sekarang, oh itu jadi masalah di masjid dulu Pak. Orang telekung tuh warna putih, kan sampai gitu-gitu dulu Pak. Ditertawa-tawakan orang yang pakai telekung coklat, telekung yang lain, padahal tidak ada masalah. Udahlah kita yang kurang pengetahuan, orang lain kita ketawakan, jadi itu yang bahaya itu. Kemudian apa lagi kata Allah? Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan perempuan yang lain. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelar yang mengandung ejekan. Jadi ini adabnya lagi Bu, rupanya kita itu dilarang Allah jangan sampai jangan mencela dirimu sendiri. Maksudnya membukakan aib kita sendiri. Contohnya yang aib itu Pak, kita tidak boleh menggunjing orang, tapi jangan buat pula sampai orang menggunjing kita. Ada dulu yang ingat saya Bu, ibu-ibu ceramah wirid permata, habis ceramah tuh Pak, risoles dikumpulkannya dalam tasnya Bu, risoles, bakwan, tentu digunjing orang ya Pak. Asal itu alasan kita tidak boleh bergunjing, ya kelakuan ibu itu buat orang bergunjing, macam mana lagi? Kita tidak boleh iri sama orang, jangan buat orang iri sama kita. Ini asal duduk Bu,
Tinggi aja anak saya, cucu saya, sementara cucu orang tak macam cucu ibu. Itu tersedih hatinya Pak. Itu nanti kena angin, sakit-sakit badan anak tuh, kurus-kurus badan anak itu udah bingung pula. Rumah tangga kawan dah jelas banyak yang bermasalah. Dia berposting pula di Facebook, main lari-lari lah dia sama suaminya tuh pakai lagu India Pak. Tentu kawan yang nengok sakit hatinya Bu. Sok-sok mesra lah dia, padahal banyak masalah. Iri orangnya dia. Jadi menggunjing orang tak boleh, tapi jangan buat diri kita digunjing orang. Tapi udah kita minimalkan tetap juga digunjing orang. Kalau memang betul yang digunjing orang itu, minta ampun kita ke Allah. Kalau memang tidak, kita lah yang minta ampun untuk orang yang menggunjing kita. Kemudian seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Kadang kan Bu, saya perhatikan tuh, panggilan suami kepada istri itu tergantung tahun Pak. Makin panjang tahunnya, yang buruk-buruk aja dipanggil suami. Kaliang, pesek, gandui. Pokoknya Bu, udah buruk-buruk dipanggil rupa itu tidak boleh Pak. Memanggil orang dengan panggilan-panggilan yang buruk yang tidak orang senangi. Rasulullah sudah mengajarkan memanggil istri dengan pujian, ya Umairah, ya Aisyah. Pokoknya dipuji Pak manggilnya. Kadang berpengaruh dia Bu. Apa ndak jadi gemuk ibu nih karena suami manggil gendut. Padahal makan sedikit Pak, tapi tetap juga berisi badan tuh. Karena panggilan tuh Bu yang berulang-ulang. Apa udah capek ibu nih luluran, tetap juga dipanggil suaminya kaliang, tambah hitam ibu tuh. Capek perawatan, ndak mau putih. Bahkan sebetulnya Bu ya, macam adat kita Minang lah, sengaja dikasih gelar yang baik-baik itu kan berpengaruh Pak. Panggilan-panggilan gelar itu bukan baik-baik. Maka jangan heran hampir di seluruh pelosok negeri manapun orang Minang sukses di sana. Karena mereka dipanggil dengan nama yang baik. Ini cobalah Bu, memarahkan anak, mati yang ngantu belau. Menyasa deh Malayan waang tong modeko keteng dibunuh. Apa nak tambah jahat anak-anak dibuatnya Bu. Jadi yang seperti itu bahaya rupanya Pak. Kadang diancam-ancamnya anak, pulang kau, mati kau mamak buat. Itu bingung anak nih Bu, awak suruh pulang, tapi mati sampai rumah. Apa yang mau dilakukan ya coba? Jadi ini hati-hati ya Bu ya. Jangan sampai apa yang disampaikan Allah dalam ayat ini terbuat sama kita di masa akan datang. Kalau yang udahlah Pak. Kalau yang belum ke depan nih, segan mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang seperti ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.